periodisasi usul fikih yang pertama yaitu periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usul fikih sebagai sebuah metode telah ada semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada masa itu usul fikih belum dalam bentuk baku sebagai suatu bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus didasari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prototipe usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Para sahabat berijtihad pada saat ia menghadapi suatu persoalan yang menuntut jawaban hukumnya, sedangkan posisinya berada jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad termasuk masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana dan tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Contoh ijtihad sahabat pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat, sedangkan yang lain tidak. Keduanya pun lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan salatmu mencukupi." Kepada orang yang berwudu dan mengulang salatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Bagimu 2 pahala." Periodisasi usul fikih yang selanjutnya yaitu periode sahabat. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum. Pada hakikatnya, para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, istihlah atau maslahah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah bisa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kemudian yang kedua, sahabat mempergunakan atau mempertimbangkan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Periodisasi selanjutnya yaitu masa tabi'in. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi. Pada masa tabi'in ini mulai muncul 2 fenomena penting, yaitu pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Selanjutnya, periode Imam Mazhab. Pada masa periode ini, metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu usul fikih, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian
pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dalam berijtihad mempunyai metode yang cukup jelas, seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber kodifikasi usul fikih. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi dan membukakan usul fikih. Imam Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi istimbat para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan metode istimbat para sahabat, serta mengetahui di mana kelemahan dan keunggulannya. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberinya judul Al-Kitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Al-Risalah yang berarti sepucuk surat. Dikenal demikian karena buku itu pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Mahdi, seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. Munculnya buku Al-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Dan yang selanjutnya, periode pasca kodifikasi usul fikih. Pondasi awal ilmu usul fikih yang sudah dibangun Imam Syafi'i menunjukkan kesempurnaannya pasca wafatnya Imam Syafi'i. Kesempurnaan usul fikih terwujud melalui usaha para ulama berbagai mazhab dalam mengembangkan hasil pemikiran Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab Al-Risalah. Pada periode ini muncul kitab-kitab yang membahas masalah usul fikih seperti Kabar Al-Wahid karya Isa ibnu Aban ibnu Sadaqah, kemudian Al-Nasikh wal Mansukh karya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibta al-Qiyas karya Imam Daud al-Zahiri. Aliran-aliran usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak berhenti, melainkan perkembangan secara dinamis. Ada beberapa aliran metode penulisan usul fikih yang saat ini dikenal. Secara umum, para ahli membagi aliran penulisan usul fikih menjadi dua, yaitu mutakallimin Syafi'iyah dan aliran fuqaha aliran Hanafiyah. Dari kedua aliran tersebut lahirlah aliran gabungan. Yang pertama, aliran mutakallimin. Aliran mutakallimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami karena orang paling pertama mewujudkan cara penulisan usul fikih seperti ini adalah Imam Syafi'i, dan dikenal sebagai aliran mutakallimin karena para pakar di bidang ini setelah Imam Syafi'i adalah dari kalangan al-mutakallimin, ahli ilmu kalam. Beberapa ciri aliran ini adalah usul fikih disajikan secara rasional, filosofis, dan teoritis tanpa disertai dengan contoh, dan murni tanpa mengacu kepada mazhab fikih tertentu yang sudah ada. Alasan atau faktor penyebab aliran ini murni tanpa mengacu mazhab fikih tertentu adalah: yang pertama, Imam Syafi'i sendiri yang menetapkan bahwa dasar-dasar tasyri' itu memang terlepas dari pengaruh furu'. Kemudian, yang kedua, mereka berkeinginan untuk mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat tanpa terikat dengan furu' atau mazhab. Kemudian yang ketiga, mereka membuat penguat kaidah-kaidah yang telah dibuatnya dengan menggunakan berbagai macam dalil, tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat mazhab atau melemahkannya. Semua pemikiran mereka dapat dilihat dari hasil karya mereka dalam bentuk 3 kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Arkan Al-Thalathah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Muhammad Ibnu Ali Al-Basri. Kemudian yang kedua, Kitab Al-Burhan karya Al-Imam Al-Haramain. Kemudian yang ketiga, Kitab Al-Mustafa min Ilm Al-Usul karya Al-Ghazali. Kemudian yang keempat, Mahsul karya Fakhr al-Din Muhammad bin Umar al-Razi al-Syafi'i. Aliran yang kedua yaitu aliran fuqaha. Aliran yang kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya, serta melengkapinya dengan contoh-contoh.
Di antara kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha ini antara lain Kitab Al-Usul karya Imam Abu Hasan Al-Karaki, kemudian Kitab Al-Usul karya Abu Bakar Al-Jassas, kemudian Usul Al-Syaraksi karya Imam Al-Syaraksi, Ta'sis An-Nazar karya Imam Abu Zaid Al-Dabusi, dan yang terakhir Al-Kashaf Al-Asraf Imam Al-Bazdawi. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran gabungan. Pada perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih, aliran mutakallimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditujukan kaidah yang menjadi sandarannya.